Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i wa ila abihi wa ummihi wa jami'i khadimin nabiyina mursalin jami'i ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabi wa atba'ihim ulama ilah wa awliya ilah imatil arba'atil mujtahidin jami'il mu'alifi kutubi wa syari' allati ta'alamnaha wa alamnaha jami'i ulama ilah Syekhina wa mu'alimina Rahimahya Abdul Karim Jatih Bahim Baqi Asyari Mujatih Bahim Marsyudah Bahim Akhras Ali wa Zawjatih Ahmad Rizwan Zikim Baqi Nawawi wa Zawjatih Baqi Nuhalimah Abdul Rahman Azadati Iskandar Jatati Abitar wa Ummi Amri Sa'adiyah wa jami'a man ta'allama ma'ana Suhan fi ma'ayidina wa jama'ayyatina Subhanu salim ya khususan fi hadha syahri mubarak طلب علم نافع المبارك ولقضاء حاجاتنا وحاجات من حوائج الدنيا والآخرة ولتحصيل مقاصدنا ومقاصد مقاصدنا بجاه سيدنا محمد وكرامة مشايخنا أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahra dahirin Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dhal jalali wal ikram. Alhamdulillah sami sehat sedaya dulur kula nggih. Alhamdulillah panjenengan kula panjenengan katakdir saya dening Allah Subhanahu wa taala dikersakaken iman, dikersakaken amal kesaenan ingkang iman lan amal kesaenan menika dawuhipun Allah menika dados tanda alamat pilih kula panjenengan menika kawula ingkang dipun tresnani dening Allah lan ugi kula panjenengan kawula ingkang badhe dipun tresnani dening sesami kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Tiang-tiang sing iman piyambake ugi gelem nglampahi amal saya ja'alu lahumur rahman wuddan mongko Gusti Allah bakal dadosne kagem piyambake Gusti Allah zat sing maha welas asih bakal dadosne kagem piyambake dipun tresnani dening Allah lan Gusti Allah bakal dadosne sedaya makhluk tresna kagem piyambake. Gambare dereng muncul nggih? Ampun, alhamdulillah. Alhamdulillah kathah ingkang offline ugi ingkang nderek online. Sugeng dalu selamat malam. Dulur kula saking Jogja, saking pundi niki? Semanding, saking Tunglur, saking Ngawi, saking Suwaru, Mas Habib di Dambarulan. Mbak Mus Kaserman. Alhamdulillah kathah ingkang derek mugi-mugi panjenengan sing
derek ngaji ditata ingkang sekeca kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken nasihat ingkang salajengipun, meneruskan nasihat yang selanjutnya dari kitab Nashaihul Ibad karangan Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Wal maqalatu al-ashirah wa qala bismillahirrahmanirrahim wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalah al-ashir wal maqalatu al-ashirah an ba'di zuhad man adnaba dhanban wa huwa yadhaku fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh al-ashiratu kang nomor 10 iku an ba'di zuhadi dan ceritake saking sebagiane ahli tapa donya. Wahum utawi zuhad iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang milang-milang ino ad-dunya ing donya walam yubalu lan ora peduli sapa alladzina biha kelawan donya bal akhadhu balik ngalap sapa alladzina minha saking donya qadra daruratihim ing kadar banget butuhe alladzina. Dawuh yang ke-10 disampaikan oleh sebagian orang-orang zuhud, orang-orang yang mengasingkan dunia dari hatinya. Jadi orang-orang yang menganggap dunia ini bukanlah sebuah tujuan. Orang-orang yang menganggap kenikmatan dunia ini hanya sebuah perantaraan, bukan sebuah tujuan. Nah, artinya orang-orang yang zuhud ini bukanlah orang yang tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta, tidak memiliki tahta kedudukan. Akan tetapi orang zuhud ini orang yang hatinya diasingkan dari kenikmatan dunia. Mereka menganggap dunia ini adalah sebuah perantaraan, bukanlah sebuah tujuan. Sehingga dunia ini sebuah kendaraan yang menghantarkannya menggapai apa yang diridhoi oleh Allah, bukan sebaliknya. Apa yang diridhoi oleh Allah dijadikan untuk menggapai kenikmatan dunia. Jadi wong zuhud niku ya sugih, ngono lho. Jadi ora enek larangan wong Islam niku duwite akeh. Ora enek larangan wong Islam niku pangkate dhuwur. Nanging sing gak oleh niku, yang tidak boleh itu adalah dunia dan kenikmatannya itu dijadikan sebagai tujuan. Ya, yang lebih parah lagi adalah apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang menjadi perintah Allah itu dijadikan sarana untuk mencari dunia dan kenikmatannya. Makanya doa Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, doa yang
oleh sebagian orang beliau rutinkan untuk dibaca, untuk dijadikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggaman kekuasaanku. Wala taj'alha fi qulubina, akan tetapi janganlah engkau letakkan dunia ini dalam hatiku. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah dunia ini dan seluruh kenikmatannya adalah sesuatu yang menjadi hal yang kita pentingkan, yang kita prihatinkan. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan ilmu, amal, ibadah kita sebagai sarana untuk mendapatkan dunia dan kenikmatannya. Niki jenenge kuwalik. Jenenge napa? Kuwalik. Mestine bondo pangkat niku digawe lantaran kendaraan mencari ilmu dan melakukan amal ibadah, tapi malah dibalik, ilmu dan amal ibadah dijadikan sarana untuk mengumpulkan harta benda dan kedudukan. Ini yang parah. Jadi satu, tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Yang kedua, tidak menjadikan amal dan ilmu dan amal ibadah sebagai sarana untuk meraih dunia. Lah, orang-orang yang zuhud itu secara garis besar adalah orang yang seperti ini. Orang yang di hatinya tidak menganggap dunia ini sebagai tujuan, bahkan dunia yang isinya adalah harta dan tahta itu sebagai perantaraan untuk mencari ilmu dan untuk melakukan amal ibadah. Jadi yo duitnya akeh pangkatnya dhuwur, nanging duit akeh pangkat dhuwur niku digawe lantaran nek duitnya akeh akhirnya iso tulung wong, nek duitnya akeh akhirnya iso nyenengne wong, nek duitnya akeh akhirnya iso ngentengne urusane wong, nek duitnya akeh akhirnya iso nambah kesenangane wong. Demikian pula juga pangkat. Orang-orang yang zuhud, orang yang demikian. Nah, beliau mengatakan man adznaba dzanban, man utawi sapa iku adznaba nglakoni dosa sapa man dzanban kelawan dosa, ai tahmaluhu tegese nanggung sapa man ing dzanban, wa huwa hale utai man iku yadhaku guyu-guyu sapa man, ai wal halu tegese utawi tingkae iku annahu temen setuhune man iku yafrahu bungah sapa man, bungae mau dia tahammuli kelawan nanggung dzanban, fa innallaha mungkot musni Gusti Allah iku yudkhiluhu manjingake sapa Gusti Allah ing man den lebokne anara ing neraka, sing keadaane wa huwa hale utaiman iku ya beki nangis sapa man. Lah napa kok ngoten, li anna haqqahu krana temustune hakiman iku ayan dima oleh getun sapa man, wa yastaghfiru lan njaluk ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Gusti Allah, lidzalika krana mengkono-mengkono dzanban. Lah sebaliknya, waman utawi sapane wong iku atoa taat sapa man, wa huwa hale utawi man iku ya beki nangis susah sapa man, ngono mau alasane hayaan krana izin, hayaan krana wirang minallahi saking ngersane Gusti Allah taala,
wa khaufalan krana wedi minhu saking Gusti Allah ta'ala hale maluhur sapa Gusti Allah isin wedine mau ala taksirihi ing atase pepekane man fitil kataati ing dalem ngelakoni mengkono-mengkono amal taat. Lah orang yang seperti ini fa innallaha mangkot mesine Allah iku yudkhiluhu bakal manjingake sapa Allah ing man al jannata ing swarga sing tingkahe wa huwa halu taiman iku yadhaku bakal guyu sapa man tegese ayafrahu tegese bakal bungah sapa man ghayatal farahi kelawan bangete bungah. Nyapa kok bungah? Li khusuli matlubihi krana hasile perkara kang den golek iman wa huwa utawi matlub iku afwullahi pengapurane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man adznaba dzanban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Seseorang yang melakukan kesalahan, seseorang yang melakukan kemaksiatan, seorang yang melakukan amal yang menjadikan dia mendapatkan dosa dari Allah, pada saat dia melakukannya wahwa yadhaku, dia merasa bahagia, dia melakukannya dengan penuh tawa, maka Allah akan memasukkan orang-orang ini ke dalam nerakanya dalam keadaan dia menangis meronta-ronta. Di orang yang melakukan kesalahan yang dia lakukan dengan penuh tawa, maka dia akan dimasukkan neraka oleh Allah dengan keadaan menangis meronta-ronta. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah dengan keadaan dia merasa takut dan malu kepada Allah atas kekurangan dalam ketaatannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Kita sadar awake dhewe krasa lek kula panjenengan iki angel menawi mboten nglampahi kesalahan. Mboten namung saged salah nanging akeh kesalahan sing kula jenengan pun lampahi. Alasan yang paling penak, yang paling mudah, ya karena kita bukan manusia yang dimaksum oleh Allah. Karena kita bukan manusia yang dijamin selamat dari kesalahan. Akan tetapi kita hanyalah manusia, adalah seorang hamba yang akan diberi pertolongan oleh Allah jika kita memang menginginkan dan mau berusaha. Kita tidak mendapatkan kemaksuman, tapi kita mendapatkan maunah pertolongan dari Allah. Lek Nabi Rasul dijamin oleh Allah dia akan dijaga, orang mungkin ngelakoni salah. Akan tetapi lek awake dhewe tidak ada jaminan itu. Yang ada hanyalah pertolongan dari Allah, itu pun bagi kita yang menginginkan dan yang mau berusaha. Lah ora pengen apa ditulungi. Maka karena demikian ini awake dhewe sangat mungkin dan sangat sering kita melakukan kesalahan, baik kesalahan yang dilakukan oleh anggota lahir kita
atau kesalahan yang dilakukan oleh hati kita. Jadi enek salah sing bersifat lahiriah, ada kesalahan yang bersifat maknawiyah. Enek kesalahan sing dilakoni karo anggota lahir, enek kesalahan sing dilakoni karo anggota batin. Mata memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, tangan menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, mulut tidak boleh mengucapkan sesuatu, merasakan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, tidak boleh dirasakan. Telinga mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan. Hidung tidak boleh mencium sesuatu yang tidak boleh dicium. Kaki tidak boleh dilangkahkan pada satu tujuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lakukan, maka itulah bentuk kemaksiatan. Hati yang seharusnya menjadi sumber kebaikan karena hati itu baik, hati diisi oleh keburukan, kesombongan, merasa mampu melakukan amal kebaikan, tidak suka dengan kenikmatan orang lain, dendam kepada orang lain, mengancam kepada orang lain, dan perbuatan-perbuatan hati yang masih banyak, yang kita wis koyok-koyok niku, Masya Allah. Ngaji lek ngomong ning ngenten iki yo penak-penak gak penak. Sing ngaji niku songkan. Siji mergo sing ngaji niku yo boroke akeh. Nomor loro sing di ngajekne kira-kira ya padha, lha iso kadang malah luweh akeh. Lah sing repote maneh niku lek kapan di ngajekne terus bar ngono, lho, lah kok aku. Lho, lah kok pelek. Waduh, iki gek sing ngaji nyindir. Atine lara. Lah ngono lho maksud kula niki. Akhirnya terus gak penak enten iki. Tapi pancen kesalahan itu ibarat luka. Luka itu kalau diobati tentu akan terasa sakit. Jadi nalikane ngaji kok awake dhewe ngrasakne ati kok ya duh kok ya gak ya pas men karo awakku, terus atine jenenge rada lara, berarti niku obatnya mulai bereaksi. Obatnya mulai bereaksi, jenengan kebacok terus ditambani ngangge betadin ya rada perih-perih ukur-ukur lah. Jadi luka kalau diobati ya tentu agak perih. Jadi lek bab maksiat ngeten iki kok jenengan atine rada gak penak, berarti alhamdulillah niku alamat tondo lek awake dhewe penyakite arep waras. Tapi kok gak ngaji bolak-balik kenek kok gak perih blas. Niki gek-gek dibuntel plastik ya kan. Jadi kok ngaji niku kok gak kenekan blas. Niku jangan-jangan diri kita yang penuh dengan luka ini, luka tidak tersentuh oleh obat. Luka yang kita miliki ini terbungkus rapat sehingga sulit untuk diobati. Ini kan kacau mana? On. Serotok mentolo-mentolo nggih. Serotok mentolo-mentolo, tapi yang bab ngeten iki bab maksiat. Nah, didawuhkan pas Kanjeng Nabi mendawuhkan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, dia berhak mendapatkan ampunan, dia berhak bebas dari hukuman, kecuali siapa? Satu, orang-orang yang terang-terangan dan atau
perlihatkan apa yang menjadi kesalahannya. Setiap umatku dia akan dimaafkan dan terbebas dari hukuman ketika mau meminta maaf, kecuali satu sing angel di sepuro karo Gusti Allah niku siji, wong sing nalikane maksiat, nalikane nglakoni kesalahan dia lakukan dengan terang-terangan. Yang kedua, dia melakukan pengumuman setelah melakukan kesalahan. Jadi loro, siji melakukannya dengan terang-terangan, yang kedua melakukan pengumuman setelah melakukan kesalahan. Nggih. Contoh yang paling umum niku buka aurat. Contoh yang paling umum buka aurat. Yang kedua apa? Menimbulkan syahwat. Ya wong lanang ya wong wedok. Wong wedok niku aurat atau sesuatu yang harus ditutupi adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Tangan itu mulai ujung jari sampai pergelangan sing mentol itu. Iki jenenge tangan. Dalam keadaan normal, perempuan muslimah, perempuan yang iman, perempuan yang Islam, itu yang harus ditutupi adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan. Selain ini, kalau misalkan dibuka, maka itu akan menjadi amal kesalahan. Dan ini insya Allah semua tahu, kabeh ngerti. Ini ditutupi, ya toh, ketika di saat dia tidak di hadapan orang-orang yang haram menikahinya. Jadi di selain orang yang haram menikahinya atau bahasanya mahram. Nggih. Dan bagi laki-laki tidak boleh mendelikkan meripatnya melihat anggota tubuh dari perempuan selain wajah dan tangan ketika diperlihatkan. Sing wedok kudu nutupi, sing lanang kudu merem. Jadi punya tugas, punya kewajiban masing-masing. Lah sekarang bagaimana? Monggo dikoreksi dewi. Ora usah nyawang wong, nyawange awake dewi. Tentang aurat, kadang awake dewi kurang perhatian. Masalah aurat ini kadang awake dewi kurang perhatian. Ada yang masih ceroboh mempertontonkan auratnya selain wajah dan tangan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram, kaosan, katok andek,
gak kudungan. Enten apa kata? Ngono yo riyo ya. KTP ini ya Islam. Nggih. Lah niku yo pancen yo wonten niku piye neh kudu ngomong piye aku. Nyatane yo gak oleh. Engko lek gak tak omongne jere ya kula yo kesalahan. Mono nggih nyuwun sewu lek jenengan kena ya nyuwun sewu. Monggo diangen-angen dhewe lah. Lah niki sing rada niku lho. Sing rada piye niku ketika kita tahu ini adalah aurat yang harus kita tutupi, ternyata itu kita buka setiap hari. Ini kan ya rada piye nget masuk kula niku. Ngoten. Lah kadang yang seperti ini, ngoten, yang seperti ini kadang sifatnya terbatas di lingkungan sekitar rumah. Mungkin awake dhewe niku kaya buka aurat niku paling ya nalikane metu blonjo ning toko atau pas enek bakul liwat terus metu terus tuku. Nah, karena lumayan ditutupi karo Gusti Allah. Tapi bareng ngono enek pengumuman, awake dhewe gawe pengumuman, dipoto cerat. Foto cekrek, foto cekrek, foto cekrek, foto cekrek. Loh. Terus diposting. Iki lho jenenge pengumuman. Jadi tampilan kita yang tidak menutupi aurat ini kita ketokkan untuk dilihat orang-orang yang tidak mahram dengan kita. Dan ini jenenge pengumuman. Jadi wis ngerti lek niku gak oleh, nanging tetep diketokne. Bendina diketokne. Atau yang kedua, kita melakukannya dalam wilayah terbatas, lingkungan rumah atau yang lain, tapi terus digawe pengumuman. Contoh. Yang kedua tentang pacaran. Wis to, piye-piye jenenge pacaran? Pacaran itu apa toh? Pacaran itu kalau dalam pemahaman agama itu adalah wong lanang wong wedok yang berduaan. Orang lanang wong wedok sing ra oleh berduaan, dia berduaan. Ya gur wong loro tok, gak nyapa-nyapa ya wong loro meneng wong loro kuwi jenenge pacaran. Berarti lek meneng wong loro kuwi wis ora oleh, lha apa meneh lek goncengan. Apa meneh lek wong loro itu polah ora karuan. Lah terus bareng ngoten setelah itu mengadakan pengumuman, foto profil Facebook, foto profil Instagram, status harian, alhamdulillah ngabuburit dengan yayang. Duh, mateng. Oke. Lho, masuk. Oh iya lah. Metu mbah masuk piye iki. Yang sebelumnya kita itu telah ditutupi oleh Allah, kesalahan awake dhewe ditutupi karo Gusti Allah. Mungkin panjenengan nglakoni kesalahan itu ya toh nyuwun sewu, jenengan demek-demekan, jenengan ambung-ambungan, jenengan gerayah-gerayahan, ora konangan. Yang ini kok tidak tak terangne jering ngono ki oleh. Ini kacau neh ini aku ya. Apa tak terangne gare pengen sing tuwek-tuwek ini. Pengen nom neh. Kan lah ditutupi karo Gusti Allah, pas ning kono gak konangan, ning pas ning kono ndelalah ya gak enek wong kejaba jenengan wong loro. Pas ning kono ya gak enek wong kejaba jenengan. Lah bar terus pengumuman, rangkul-rangkulan, ambung-ambungan dipoto carek, alhamdulillah telah berhasil mendapatkan yang diidamkan. Aduh, pengumuman. Duh, niku jenenge mujahirin, yang mempertontonkan dan mengumumkan kesalahan. Oke.
Kalau dalam bahasa dalam di sini adalah kita melakukan kesalahan dengan riang gembira. Jadi man aznaba dzanban wa huwa yafrahu, siapa yang melakukan kesalahan dia melakukannya dengan riang gembira, tanpa penyesalan, tanpa permohonan maaf, maka orang-orang yang seperti ini sulit, saya katakan sulit, jadi tidak ya sulit, bisa dimaafkan akan tapi sulit mergo lek jenenge salah niku kabeh iso dimaafkan, tapi sing potongan ngeten iki lho angel. Di siji sing pengumuman, nomor loro nalikane wis ora konangan, artinya itu hanya menjadi kesalahan yang kita sendiri yang tahu dengan Allah, tapi setelah itu malah ada pengumuman. Ini sulit nggih, bukan tidak mungkin dimaafkan, tapi sulit dimaafkan, bukan tidak mungkin dimaafkan. Mergo napa sak gedhi-gedhine dosa, sak gedhine kesalahan kok gelem njaluk ngapura, tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggah di ngapura karo Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Surawana, Sugeng Rawuh, Bulurejo, Sugeng Rawuh, Tunglur, Asmoro bangun, Tunglur mana? Uncu, bojomu ndi ra bedal, lho. Sing teko bojone, Pak RT Belumbung Rejo. Dulurku niki, wah Sumatera Barat iki. Padang, Blitar, Jomblang, alhamdulillah. Mas Jomblo ki ndi anu iki Wonorejo. Mugi-mugi barokah ngaji pasan riyaya wis nggawa gandengan. Amin ana Mas. Sing amine akeh. Lho ya. Batam, waduh alhamdulillah saking Batam. Batam asli kok. Omahe kene tapi kerja ning Batam. Engko dulure ning Batam. Oh, Mas Pri. Izin. Absen, Bah. Idir semongko. Idir ini. Mugi-mugi barokai dadi wasilah hajat kula panjenengan sedaya. Dalam sebuah hadis diceritakan, ini tak boleh di mana ya? Kesalahan yang diumumkan, kesalahan yang dipertontonkan dan diumumkan, tegasnya kalau dalam bahasa di sini adalah kesalahan itu dilakukan dengan riang gembira, itu sulit, bukan tidak bisa dimaafkan, sulit dimaafkan, bukan tidak bisa dimaafkan. Karena ada cerita yang sangat sip, yang kalau kualitas hadisnya itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana ada seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia itu bukan hanya orang yang suka maksiat, tapi memang istiqomah melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling parah, kesalahan yang paling parah yang dia lakukan adalah dia adalah seseorang yang berdarah dingin. Apa berdarah dingin itu? Jadi orang yang berdarah dingin. Dia suka membunuh orang. Diceritakan dalam hadis itu tidak hanya 1, 2, bahkan puluhan orang yang telah dia bunuh. Ketika dia telah mencapai 99 orang yang dibunuh,
sedikit ada perasaan mbuh blenger, mbuh kesel, sehingga dia memutuskan untuk bertaubat, mengakhiri kedablekannya. Soalnya dia pada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dia bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Saya mau bertanya kepada panjenengan. Apa yang akan sama jenengan tanyakan? Saya ini demikian, saya telah melakukan kesalahan yang demikian. Dengan kesalahan yang sebesar ini, apakah mungkin saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang rohib yang ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu, dia menjawab, tidak. Kesalahanmu parah, itu membuat Allah murka, membuat Allah marah, maka tidak mungkin kamu dimaafkan oleh Allah. Orang yang sebetulnya dia membutuhkan belas kasihan dan siraman kasih sayang, diberi jawaban yang tidak cocok dengan apa yang diinginkan, bukan malah ketunduan, tapi emosi yang memuncak dari hatinya. Orang yang tadi bunuh sekalian, sehingga genep sing mati, sing dipateni dadi 100. Setelah dia membunuh orang yang dia tanya, seorang ahli ibadah, timbul penyesalan. Waduh, kita ini pengen berubah, kita itu pengen selesai, lah kok malah kita itu malah tambah kesalahan. Dalam kebingungannya, dalam penyesalannya, dia terus mencari informasi, kepada siapa saya harus bertanya, kepada siapa saya meminta bimbingan. Maka dalam hadis itu diceritakan, dengan kuasa Allah dia bertemu dengan min a'lami ahli ard. Dia bertemu dengan orang alim, orang yang berilmu, yang orang itu adalah orang yang paling ngerti di daerahnya. Sehingga orang yang nakal tadi memutuskan untuk datang ke sowan kepada orang tersebut. Assalamualaikum, misalkan, waalaikumsalam, ada apa? Saya itu begini. Apakah saya mungkin untuk dimaafkan? Apakah saya bisa menjadi orang yang lebih baik, yang menjadi orang baik dan lebih baik? Orang alim yang ditanya demikian langsung jawab, na'am, bisa, sangat bisa. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang bisa menghalangi pertaubatan panjenengan. Wah, dengan hati yang bahagia, dia tambah semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu orang alim tadi berkata, tapi kalau panjenengan pengen taubat, kalau panjenengan pengen dimaafkan oleh Allah, panjenengan tidak boleh tinggal di daerah ini. Panjenengan harus ke sana. Datanglah ke daerah sana. Di sana banyak orang alim, banyak orang ahli ibadah. Pergilah ke sana, karena di sini banyak dihuni, banyak diisi oleh orang-orang yang tidak baik, dan di sini panjenengan akan sulit untuk bertaubat, mengakhiri kesalahan panjenengan. Oke. Berangkat pun. Di tengah perjalanan dia pengen menuju ke daerah yang dikatakan oleh orang alim tadi. Di tengah perjalanan hidupnya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mati, dua malaikat, malaikatul rahmah wa malaikatul azab, datang kepada dia. Malaikat yang membawa rahmat, dia berkata, ini saya catat sebagai orang yang baik, karena dia telah mempunyai niat dan upaya untuk menjadi orang yang baik. Malaikat azab yang mendengar perkataan malaikat rahmat tidak terima. Oh, tidak bisa. Iya, dia mungkin sudah punya niat, sudah punya upaya, tapi dia belum melakukan apa-apa untuk menjadi orang yang baik. Maka dia adalah dicatat sebagai golongan orang-orang yang tidak baik. Akhirnya kedua malaikat ini beradu argumen. Ora iso, iki apik, iki ora apik, iki apik. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat yang
menjadi juru tengah, yang menjadi juru hukum menyelesaikan persoalan malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang diutus Allah, malaikat yang ketiga ini dawuh, wes gini saja, keputusan ini selesai. Caranya coba kita ukur. Perjalanan yang telah dia tempuh dan sisa perjalanan yang menjadi tujuan dia, orang ini, lebih banyak mana, lebih jauh mana. Kalau lebih jauh jarak yang menjadi tujuannya, maka monggo malaikat azab mencatat dia menjadi orang yang tidak baik. Tapi kalau jarak yang telah dia tempuh ini lebih jauh, lebih banyak dari sisa perjalanan yang belum dia tempuh, maka panjenengan malaikat rahmat boleh mencatat dia termasuk golongan orang yang baik. Pun diukur tenan, boso diukur, alhamdulillah Gusti Allah, wong jenenge Gusti Allah yang mengatur jarak yang telah dia tempuh ternyata lebih panjang, lebih banyak, lebih jauh daripada tujuan yang belum dia tempuh. Sehingga apa? Malaikat rahmat mencatatnya sebagai orang-orang yang baik. Satu, sebesar apapun kesalahan, kalau benar-benar maka tetap akan dimaafkan oleh Allah. Ada penyesalan itu merasa susah, ada penyesalan dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, ada usaha untuk menghentikan perbuatan dan sebab-sebab terjadinya perbuatan kesalahan. Makanya orang tadi disuruh, kamu nggak boleh tinggal di daerah ini, kamu harus pindah ke sana. Lek kamu tetap di sini, mungkin kamu akan bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi sebab-sebab kamu melakukan kemaksiatan akan tetap terus menggodamu. Kadang maksiat orang mergo karep tok, mergo gak penak karo kanca. Lah kula niki sering, lah kowe kok cik ngono? Kula mboten enak karo boloe. Lempane kabeh ngontul kok aku mblekok dhewe kan ya gak penak. Kabeh miring lah kok mosok aku es teh kan ya gak penak. Dia sebetulnya sudah tidak mau melakukan. Dia sebenarnya sudah tidak mau ngontul, ora gelem topi miring. Tapi mergo karena dia masih bergaul dengan konco-konco akrabnya yang masih ngontul dan miring, sehingga perasaan tidak enak itu menjadikan dia tetap melakukan ngontul dan topi miring. Maka bukan hanya penyesalan, tapi harus menghentikan kegiatan yang keliru dan sebab-sebab sarana penunjang dia melakukan kesalahan. Maka orang dablek tadi yang diceritakan oleh Nabi, dia diperintahkan untuk hijrah, untuk pindah tempat kepada tempat yang di situ dia akan lebih aman dan lebih mudah melakukan pertobatan dan kebaikan. Tuh. Jadi apa yang menjadi sebabnya? Misalnya jenengan maksiatnya gara-gara HP, HP itu nggak usah dijual lah. Tapi aplikasi-aplikasi sing rono iki lho ndang dibusak. Ini kan marak. Jadi kenakalan sekarang itu kan masya Allah. Kejahatan sing bersifat fisik. Saniki kesalahan enek pornografi, walah wis macem-macem pun. Biyene kaya ngono apa saiki? Aplikasi-aplikasi yang kita bisa mengakses pornografi, hapus. Jadi gak gampang nyawang pornografi, hapus. Karena itu sebab
Karena selama masih aplikasi itu masih ada, ya awake dhewe panggah iso nyawang ngono kuwi. Ngono kadang kula ndelok bocah dolanan game kok sepakat aku. Wis dolanan game lele timbangane kowe ngelowat ora genah. Wis dolanan game. Oh dolan game kan makruh. Makruh ngene lek ganggu, lek gak gangguan mubah. Lek gak ganggu mubah. Lek makruh wis ganggu rada ganggu kegiatan, ganggu kewajiban, kadang lek ninggalne, ganggu nggih. Lek ninggal dadine ora oleh gara-gara ngegame ora salat itu berarti ngegame jadi sebab ora salat. Berarti yo hukumnya wis gak makruh, wis haram. Oke. Yang ketiga, ketika kita mencari solusi itu memang carilah dari orang-orang yang ngerti dan paham. Orang tadi yang diceritakan Kanjeng Nabi, ketika dia itu mencari solusi kepada orang yang kurang ngerti tapi ahli ibadah, wong soleh tapi orang alim, ternyata apa? Dia mengukur apapun diukur dari dirinya. Wong ini lek gak sregep jamaah kaya aku, lek gak dawa wiridane kaya aku, moko kowe rapi. Karena dia mengukurnya wong itu lek ahli ibadah dan tidak ngalim, ilmune gak akeh. Itu ngukur apa ae ngangge diantarane ngukur gawe awake dhewe. Sehingga ketika wong wis nglakoni kesalahan wis welek kebaikan meskipun kecil itu tidak dia anggap, tidak dia pertimbangkan. Jadi wakeh elek apik titik niki lho ora dipertimbangkan, tidak menjadi ukuran. Sehingga kamu nggak bisa. Makanya carilah solusi dari orang-orang yang alim, orang-orang yang memang faham betul tentang ilmu agama, sehingga dia memandang apapun tidak dari sudut apapun tapi dipandang dari sudut apa yang didhawuhkan Allah, apa yang didhawuhkan Rasulullah. Nggih, lek parah jelas parah, tapi kan tetap enek solusi, tetap ada peluang. Mohon intine bukan tidak mungkin, tapi sulit untuk dimaafkan. Maksudnya wong sing gedhi kaya ngono ae lho, wis pirang-pirangan wong iki wis mateni wong kan sembarang kali wis tau dilakoni. Perkara sing paling ekstrim niku ya wis tau dilakoni, berarti sing rada enteng sing sak ngisor-ngisore mesti bolak-balik dilakoni. Itu saja tetap dimaafkan oleh Allah ketika dia memang benar-benar minta ampun dan bertobat kepada Allah. Nah, orang-orang yang melakukan kesalahan dengan terang-terangan atau secara tertutup setelah itu membuat pengumuman seperti yang didhawuhkan Nabi, atau dalam bahasa dalam Nasihatul Ibad, dia itu melakukan kesalahan dengan riang gembira tanpa merasa salah dan dosa. Orang-orang ini adalah orang-orang salah, orang-orang yang keliru, yang sulit untuk menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ya alasannya gampang, wong kudune susah malah seneng, kudune njaluk ngapura malah gak njaluk ngapura. Lek gak njaluk ngapura kapan di ngapura namung ngoten niku tok janene. Orang yang melakukan kesalahan dengan riang gembira kan dia tidak ada niatan untuk berhenti, untuk mengakhiri. Jadi moh istighfar niku moh njaluk ngapura moh. Sehingga ketika njaluk ngapura moh ya kapan di ngapura. Wong eneke di ngapura ki kadang mergo njaluk ngapura, meskipun besok saya contohkan ada banyak amal yang secara otomatis dia akan menghapus kesalahan kita tanpa kita harus meminta maaf. Jadi enek a'malun mukaffiratun lidzunub, ada amal-amal yang dia mempunyai faedah, mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Contoh yang sering kita lakukan adalah membaca sholawat. Tidak meminta maaf, tapi keutamaan sholawat itu menghapus kesalahan yang kita lakukan. Akhirnya
Kalau mungkin tidak melakukan kesalahan kemaksiatan, monggo jangan kita lakukan. Ketika awake dhewe dimuliakan Gusti Allah dadi wong sing gak tahu maksiat atau orang yang sudah sedikit melakukan kemaksiatan, maka syukuri kenikmatan ini. Jangan ingkari dengan cara kita kembali menjadi orang yang banyak kesalahan. Ketika kita telah mencapai tingkat atas, maka jangan kembali ke tingkat menengah, apalagi ke tingkat dasar. Ngaji yang kita lakukan ini adalah bagaimana upaya awake dhewe menjaga pemberian Allah, rahmat Allah berupa awake dhewe didadekne wong iman, wong Islam sing gelem taat. Ini kita jaga dengan rutin ngaji, selalu datang ke pengajian-pengajian. Yang kedua, kalau misalkan tidak mampu untuk tidak melakukan kesalahan, jangan lakukan kesalahan dengan riang gembira. Jangan lakukan kesalahan dengan terang-terangan, apalagi setelah itu menyebarkan pengumuman. Lakukan kesalahan dengan diam-diam, tutup rapat. Jadikan hanya panjenengan dan Allah yang mengerti, yang faham, yang melihat kesalahan itu. Jangan diumumkan, jangan dipertontonkan kepada orang lain, karena hal itu akan mempersulit proses perbaikan dan pertobatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita kudu mantep, kudu percaya sak gede-gedene dosa, sak akeh-akeh dosa, asalkan kita tetap minta maaf kepada Allah, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang kelima, yang keempat, setiap kesalahan ketika belum dimaafkan, maka ini akan berakibat tidak baik kepada kita. Ini akan berakibat tidak baik kepada kita. Entah itu akibat yang kita rasakan di dunia atau akibat yang kita rasakan di akhirat. Setiap kesalahan yang kita lakukan pasti kalau belum dimaafkan, maka akan memunculkan siksa. Baik siksa itu kita rasakan di dunia atau kita rasakan di akhirat. Siksa akibat yang paling dahsyat adalah ketika setelah kita melakukan kemaksiatan, kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, baik kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda-beda. Demikian, muga-muga enek manfaate. Ngapunten menawi cocok kalih awak kula lan awak jenengan terus ati jenengan rada lara, ngapunten. Muga-muga barokah ulan Ramadan, barokah ngaji lan Ramadan, kula panjenengan diparingi gampang ninggalne kesalahan kemaksiatan, awake dhewe diparingi gampang nglakoni ketaatan kesaenan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetep poso, tetep traweh, tetep ndherek Al-Qur'an, tetep ngaji, jolali tuku klambi sing akeh, jajane sing enak, klambine sing anyar, jajane sing enak, sangune sing akeh. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun kagem kanca-kanca sedaya ingkang sampun online, muga-muga data sampeyan barokah, dijoli kathah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggih malih tetap dalam channel Subhanus Salimiyah Fanspage atau teng YouTube Subhanus Salimiyah Official. Lek kersa dibagikan, lek kersa dibagikan, lek gak kersa ya ora usah, wong jin ra gelem. Matur suwun, jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.